Gusta! Gusta! Tema ibadah Jumat Agung kita adalah kasih yang menebus dosa. Panggilan berbakti kita diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang telah mati bagi kita semuanya, dia disiksa, dia didera, dan dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu. Mengucap syukur ya Yesus atas segala berkat kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami semuanya. Kami datang Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk kami bersehati sepikir di dalam Engkau Tuhan, untuk kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala rindu kami melalui ibadah Jumat Agung ini, untuk kami boleh mengingat, untuk kami boleh mengenang pengorbanan-Mu yang besar, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami serahkan Tuhan ibadah Jumat Agung ini dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Suci kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami Bapa, untuk kami beribadah dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Kami serahkan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, setiap pribadi lepas pribadi dari kita memiliki setiap pergumulan. Dalam pergumulan kita, saya percaya Allah selalu dimuliakan ketika kita datang untuk menyerahkan diri kita kepadanya melalui doa-doa kita. Meski itu sulit,
Karena itulah yang telah Yesus lakukan dan teladankan buat kita semuanya. Dia menyerahkan segalanya buat kita semuanya. Menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah memang tidak mudah, dan hikmatnya bisa jadi sulit dimengerti dalam momen-momen yang sulit sekarang ini. Sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dengan berdoa, "Ambillah cawan ini," Yesus memohon untuk tidak disalibkan, tetapi dia berserah kepada Bapa karena kasih-Nya. Betapa besar penderitaan Kristus bagi kita. Dari Taman Getsemani hingga di Bukit Golgota, Ia disiksa, Ia dicambuk, Ia didera untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Kami datang Tuhan padamu dengan lutut bertelut. Kami bersama-sama untuk menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu ya Tuhan. Bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu jadilah.
Roma pasal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Karena kita Dia menderita, karena kita disalibkan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. menderita menggantikan kita semuanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan darahnya Dia selamatkan kita. Dia selamatkanku, kini ku hidup mengenang kasih-Mu Bapa, pengorbanan
kita menjadi ciptaan yang baru. Semuanya karena salib-Nya kita hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas genap pengorbanan Yesus yang sudah Yesus lakukan buat kita semuanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, Engkau memberikan kemenangan buat kami semua. Kami mau bersama-sama Tuhan. Kami mau menyatakan hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau ya Yesus yang ada dalam hidup kami. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber Karya salib membawa pengharapan buat kami semua. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin, amin. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus
yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya. Belenggu kita semuanya sudah dilepaskan oleh Yesus Juru Selamat kita. Sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Sesat aku dulu kala, selamatlah ku kini. Belenggu kita sudah dilepaskan oleh Shalom, Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Warum, dan setiap Anda yang boleh melihat tayangan ini. Saya sungguh merindukan bahwa Anda sekalian terus merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, memang sengaja saya mengambil setting dalam keheningan, dalam keremangan malam hari ini, untuk kita mengingat kembali, untuk kita memiliki sebuah kesempatan untuk kita merenung kembali, untuk kita melihat kilas balik bagaimana malam ketika Tuhan Yesus Kristus sebelum diserahkan, ditangkap, diadili, dan kemudian disalibkan. Ada sebuah peristiwa penting di mana ketika Tuhan Yesus Kristus bersama dengan ke-12 muridnya mengadakan perjamuan malam, dan bagaimana ketika kemudian Tuhan Yesus Kristus pergi ke Taman Getsemani, dan ketika kemudian kita melihat peristiwa demi peristiwa yang kemudian dicatat di dalam Alkitab.
Ada pengorbanan-pengorbanan yang sungguh luar biasa, yang boleh kita lihat, yang boleh kita rasakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini untuk kita merenungkan, sebelum besok kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah perjamuan Tuhan dengan tatap muka. Saya sungguh merindukan pada malam hari ini kita sungguh-sungguh merenungkan bagian firman Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh siap ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan untuk kita tetap menjaga, untuk kita tetap menghormati dan kita tetap menghidupi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita sekalian. Pada malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dan kita belajar tentang kasih yang menebus dosa. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat 25, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan apa yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25 demikian dituliskan dalam bagian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan apa yang kita dengar pada kesempatan malam hari ini tentang kasih yang menebus dosa. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran tentang kesaksian, keteladanan melalui kehidupan iman Abraham. Di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kita melihat di dalam bagian penutup dari pasal 4 ini, Rasul Paulus telah menerapkan segala sesuatu yang sudah dikatakan kepada kita tentang manusia dibenarkan oleh karena iman dan Abraham dibenarkan oleh karena iman. Dan setelah Rasul Paulus mengungkapkan gambaran yang sedemikian panjangnya, kemudian Rasul Paulus membuktikan bahwa Abraham dibenarkan oleh karena iman. Dan di dalam ayat yang ke-20 sampai 22, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran
bahwa Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Alkitab telah mencatat dan Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana kehidupan Abraham yang kemudian berganti menjadi Abraham. Kita tahu tentang kehidupannya, bahkan termasuk tentang keturunannya, dan ketika kemudian Allah memanggil Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Ada hal yang sungguh luar biasa yang boleh kita lihat. Bagaimana Abraham menunjukkan imannya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah. Bahkan ketika dia harus pergi ke suatu tempat yang dia belum tahu, Abraham menunjukkan ketaatan, Abraham menunjukkan kesetiaannya. Rasul Paulus menegaskan tentang iman yang terus bertumbuh, yaitu iman yang memuliakan Allah. Iman yang memberikan sebuah keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dan iman itulah pembenaran Allah bagi setiap orang berdosa. Bahwa Rasul Paulus ingin mengungkapkan gambaran iman Abraham dan bagaimana Abraham dibenarkan oleh karena imannya, memberikan sebuah gambaran kepada setiap kehidupan kita tentang iman yang sungguh luar biasa yang digambarkan melalui kehidupan Abraham. Bagaimana Abraham memuliakan Allah, kita tahu betul. Dalam perjalanan Abraham, dimanapun ketika dia sampai ke suatu tempat, maka Abraham akan mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Oleh karena imannya, oleh karena percaya Abraham kepada Allah, maka Abraham selalu membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Allah, selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Kemudian dalam ayat yang ke-23 sampai ayat 24 dari Roma pasal yang keempat, Rasul Paulus menuliskan kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yang kedua, bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan dan menegaskan bahwa apa yang dituliskan tentang Abraham juga berlaku bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Artinya apa? Bahwa kasih Allah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus adalah kasih yang sama, yang dinyatakan kepada setiap kehidupan kita dari dulu sampai kepada hari ini. Kasih yang sama, kasih yang tetap, yang dinyatakan bagi kehidupan kita sekalian. Ketika Rasul Paulus menuliskan bahwa pembenaran tidak hanya berlaku untuk Abraham, tetapi juga untuk kita pada masa kini, karena itu sangat penting untuk terus menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kesaksian kehidupan Abraham tentang imannya, dan apa yang dituliskan bahwa hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, bahwa Rasul Paulus merindukan supaya iman dalam kehidupan kita adalah iman yang terus bertumbuh, iman yang terus
memuliakan Allah dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-25, dalam ayat yang ke-25 dari Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dituliskan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan inilah kilas balik untuk kita melihat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana malam sebelum Ia diserahkan dan disalibkan. Bagaimana ketika kita melihat malam ketika Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan terakhir. Bagaimana ketika Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada Yudas. Bagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kepada Petrus. Bagaimana ketika kemudian Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bagaimana ketika kemudian Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus. Petrus yang pada akhirnya menyangkal Yesus. Ada hal-hal yang sungguh luar biasa yang harus kita renungkan untuk kita ingat dalam kehidupan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan gambaran tentang pembenaran, tentang penebusan oleh karena iman. Dan Rasul Paulus memberikan sebuah pengingat, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Hal ini seharusnya menyadarkan kita sekalian. Bagaimana kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang sungguh luar biasa. Kasih yang dinyatakan di dalam kerelaannya untuk Dia mengorbankan hidupnya. Kasih yang dinyatakan di dalam ketulusan, keikhlasan untuk Dia memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Bahkan ketika kita melihat ada orang-orang di sekitarnya yang menjual Dia, kita melihat dalam Alkitab bagaimana Petrus menyangkal Dia. Ada sebuah gambaran-gambaran tentang tekanan-tekanan secara psikologis. Tetapi kemudian kita juga bisa melihat tentang penderitaan-penderitaan secara fisik yang dialami oleh Yesus. Seringkali kita merasa sedih. Tidak sedikit dari kita menangis ketika melihat tayangan film bagaimana ketika Yesus menderita, bagaimana ketika Tuhan Yesus dicambuk, bagaimana ketika Tuhan Yesus ditombak, bagaimana ketika Tuhan Yesus disalibkan, dipaku. Ada kesedihan, ada tangisan dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kesedihan, tangisan berlalu begitu saja. Seiring kehidupan kita kembali kepada kehidupan yang seperti yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan setiap tahun ketika kita menjadi orang-orang percaya,
kita selalu mengikuti ibadah perjamuan Tuhan, tetapi sungguhkah makna dari perjamuan Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita? Sungguhkah ketika kita makan roti tidak beragi dan minum anggur, sungguh-sungguh di situ kita telah menaruh iman dan percaya kita, bahwa kita telah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita? Jikalau Allah dalam Kristus Yesus telah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi hidup saudara dan saya, sungguhkah kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia? Sungguhkah pertobatan dalam kehidupan kita membawa pembaharuan dalam kehidupan kita? Atau kehidupan kita masih sama dengan kehidupan kita yang dahulu? Oleh karena apa? Oleh karena iman kita, percaya kita, pertobatan kita adalah apa yang hanya keluar dari mulut kita, bukan sesuatu yang merasuk di dalam hati dan seluruh kehidupan kita sekalian. Malam hari ini menjadi sebuah kilas balik, menjadi perenungan dalam kehidupan kita tentang kasih yang menebus dosa, di mana iman dan percaya, setiap orang percaya harus terus ditumbuhkan. Iman yang harus senantiasa memuliakan Allah, hidup yang senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan inilah perenungan kita pada malam hari ini. Sungguhkah kita telah menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Iman dan percaya yang tidak hanya di mulut atau di bibir saja, tetapi iman yang sungguh-sungguh masuk. Iman yang sungguh-sungguh menguasai seluruh kehidupan kita sekalian. Kita dibenarkan oleh karena iman dan bukan oleh karena perbuatan atau usaha kita. Ketika kita seringkali merasa telah berkorban untuk Tuhan, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah berkorban bagi kita, dan pengorbanannya tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Ketika kita merasa bahwa kita telah berkorban untuk Tuhan, sebesar apa pengorbanan kita? Menjadi perenungan dalam kehidupan kita sekalian. Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Apa yang menjadi doa Yesus bagi murid-muridnya? Doa Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Apa yang Dia harapkan dari kehidupan kita? Dalam doa Yesus sangat jelas, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi Aku. Apa yang dirindukan
apa yang diharapkan oleh Allah melalui kehidupan kita, melalui kehidupan gereja kita, yaitu kesatuan hati. Ketika setiap pribadi menaruh iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika setiap orang percaya memiliki iman yang benar, ketika mereka hidup di dalam kebersamaan, akan menjadi sebuah akumulasi iman yang sungguh luar biasa. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah supaya kita menjadi satu, dan supaya kehidupan kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Inilah kasih Allah yang menebus dosa saudara dan saya. Respon kita adalah kita menumbuhkan iman kita. Iman yang memuliakan Allah, dan kita hidup dalam kesatuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan kesempatan bagi setiap kehidupan kita untuk menilik kembali kepada setiap hati kita, kepada setiap kehidupan kita. Sungguhkah kita telah menaruh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sungguhkah iman itu telah bertumbuh dalam kehidupan kita? Sungguhkah iman itu telah menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita? Sungguhkah iman itu telah mendorong kita untuk kita terus hidup membangun kesehatian, membangun kesatuan di dalam kehidupan kita sekalian. Renungkanlah kembali, lihatlah kembali perjalanan kehidupan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau iman itu, iman yang masih belum mendorong kehidupan kita kepada kehidupan yang tumbuh memuliakan Tuhan, tumbuh dalam kesatuan kesehatian, maka bisa dipastikan bahwa kita sedang mengalami persoalan dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, yang pada akhirnya kita juga akan memiliki permasalahan dalam hubungan kita dengan siapapun di dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu, mari kita merenungkan kembali, layakkah ketika kita besok untuk kita bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Berdoalah, mohonlah pengampunan dari Tuhan, serahkanlah setiap beban dalam kehidupan, dosa-dosa yang menghalangi, dosa-dosa yang merintangi pertumbuhan iman kehidupan Bapak Ibu Saudara, untuk Anda terus diperbaharui, untuk Anda memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Allah dalam kehidupan Anda sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah berkorban dalam Kristus Yesus untuk menebus kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa, dari jerat dosa. Kami yang seharusnya hidup dalam kebinasaan, tapi kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena pembenaran, oleh karena iman dalam kehidupan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, jikalau kami masih menyimpan dendam, kami masih menyimpan kepahitan-kepahitan, kami masih menyimpan luka-luka hati kami, yang seringkali menghambat kami untuk kami bertumbuh dalam iman kami, untuk kami bertumbuh dalam kasih kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya
kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja dalam setiap pribadi jemaat Tuhan sekalian, supaya kami terus diperbaharui, untuk kami boleh terus memuliakan Allah, kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan, tumbuhkan dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan. Setiap keluarga Tuhan yang boleh melimpahkan dengan kebahagiaan, kesehatan yang boleh terus Tuhan nyatakan. Dan kami sekalian terus ditumbuhkan bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan, mensyukuri atas setiap kasih, anugerah, berkat Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Kasih-Nya yang telah menebus dosa saudara dan saya. Serahkanlah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Agung untuk mengingat karya Tuhan Yesus yang begitu besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.